Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dengan saya Fonata. Jadi di sini saya akan memberi sedikit pengetahuan tentang stimulasi perkembangan bayi, balita dan anak prasekolah. Nah, yang pertama itu maksud dan tujuan dari melakukan prosedur tujuannya itu untuk melakukan pendidikan kesehatan tentang stimulasi perkembangan bayi, balita dan anak prasekolah. Nah, tujuannya agar ibu memahami tentang stimulasi perkembangan bayi, balita, dan anak prasekolah dan dapat melakukannya di rumah. Nah, sebelum melakukan hal tersebut, alangkah lebih baiknya jika melakukan inform consent terlebih dahulu kepada pasien atau ibu bapak, apakah bersedia. Kemudian melakukan apersepsi. Nah, melakukan apersepsi itu sebelumnya mendapatkan, apakah ibunya pernah mendapatkan informasi tentang stimulasi atau tidak, atau pernah mendapatkan informasi lain yang ada hubungannya dengan perkembangan. Nah, apa sih definisi dari stimulasi? Nah, stimulasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk merangsang kemampuan dan perkembangan secara optimal. Nah, tujuan dari stimulasi adalah agar anak itu dapat stimulasi dan lebih cepat berkembang daripada anak yang kurang atau bahkan tidak mendapatkan stimulasi. Nah, stimulasi juga berfungsi sebagai alat untuk perkembangan anak. Nah, kemudian adalah menjelaskan jenis kegiatan stimulasi tumbuh kembang anak yang dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada kegiatan stimulasi kemampuan gerak halus, yang kedua kegiatan stimulasi gerak kasar, yang ketiga kegiatan stimulasi kemampuan berbicara, bahasa dan kecerdasan, yang keempat kegiatan stimulasi kemampuan bergaul dan mandiri. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip dari stimulasi perkembangan? Nah, yang pertama itu cinta dan kasih sayang, bermain dengan anak sambil menikmati kebahagiaan bersama anak. Nah, yang kedua ada bertahap dan berkelanjutan serta mencakup 4 bidang kemampuan perkembangan. Yang ketiga, dimulai dari tahap perkembangan yang telah dicapai anak. Yang keempat, anak selalu diberi pujian atas keberhasilannya. Yang kelima, dilakukan dengan wajar tanpa pemaksaan, hukuman atau bentakan bila anak tidak mau. Yang keenam, alat bantu stimulasi bila diperlukan dicari yang sederhana saja dan mudah didapat. Yang ketujuh, suasana dibuat segar, menyenangkan dan bervariasi agar tidak membosankan. Kemudian ada menyampaikan jadwal penilaian serta menilai kemampuan perkembangan anak dengan buku KIA dengan frekuensi sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada 0 sampai 1 bulan, itu 2 kali. Kemudian itu melompat-lompat, menggambar, bercerita dan berpakaian. Kemudian ada menjelaskan jika pada usia anak saat ini tidak bisa melakukan minimal satu hal dari tahapan perkembangan normal stimulasi dengan kasih sayang. Yang kedua ada menggantung benda berwarna cerah dan bergerak yang bisa dilihat bayi. Yang ketiga, tatap mata bayi dan ajak tersenyum, berbicara dan bernyanyi. Nah, selanjutnya ada mendengarkan musik atau maka menganjurkan segera ke bidan atau ke dokter tenaga kesehatan untuk mendapatkan pelayanan SDI DTK. Kemudian untuk menyampaikan hasil dan kesimpulan hasil penilaian dari buku KIA, bila anak tidak mampu melakukan kemampuan sesuai kelompok umurnya, mungkin mengalami gangguan perkembangan. Untuk selanjutnya adalah melakukan intervensi berdasarkan hasil penilaian dari buku KIA tersebut, yaitu bila ada kemungkinan mengalami gangguan perkembangan, maka rujuk ke petugas kesehatan atau puskesmas. Kemudian ada menjelaskan stimulasi yang dapat dilakukan oleh keluarga berdasarkan usia anak saat ini menurut buku KIA ibu dan anak. Nah, yang pertama itu ada umur 0 sampai 3 bulan. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh orang tua dan anggota keluarga yang pertama itu bisa dengan sering memeluk dan mencium bayi dengan kasih sayang. Yang kedua ada menggantung benda berwarna cerah dan bergerak yang bisa dilihat bayi. Yang ketiga, tatap mata bayi dan ajak tersenyum, berbicara dan bernyanyi. Nah, selanjutnya ada mendengarkan musik atau kemudian ada usia 3 bulan, bawa bayi keluar rumah, kenalkan lingkungan sekitar. Usia 3 sampai 6 bulan yaitu bisa dengan sering menangkupkan bayi. Kemudian gerakkan benda ke kiri dan ke kanan di depan mata bayi, makan biskuit
ajari memegang benda kecil dengan 2 jari, ajari berdiri dan berjalan dengan berpegangan, ajak bicara sesering mungkin, latih mengucapkan mama papa, sering beri mainan yang aman, dipukul-pukul. Kemudian untuk usia 1-2 tahun, ajari berjalan di undakan atau tangga, ajari membersihkan meja dan menyapu, ajari membereskan mainan, ajari mencoret-coret di kertas, ajari menyebut bagian tubuhnya, bacakan cerita anak, ajak bernyanyi, ajak bermain dengan teman, beri ujian kalau dia berhasil melakukan sesuatu, ajari anak untuk bergerak bebas dalam pengawasan, ajari orang tua membimbing anak untuk mematuhi aturan bermain. Kemudian ada membiasakan penggunaan bahasa yang santun. Nah, untuk usia 2-3 tahun, yang pertama itu bisa dengan ajari berpakaian sendiri, ajari melihat buku gambar, bacakan cerita anak, ajari makan di piring sendiri, ajari mencuci tangan, ajari buang air besar dan air kecil di tempatnya, ajari anak untuk menghormati orang tua, ajari anak untuk beribadah. Nah, bawa anak ke pendidikan anak usia dini atau PAUD. Nah, untuk usia 3-5 tahun, yang pertama bisa dengan minta anak menceritakan apa yang dilakukannya. Kemudian mendengarkan ketika anak berbicara. Jika anak gagap, ajari berbicara pelan-pelan. Awasi anak ketika bermain. Ajak anak mulai melibatkan diri dalam kegiatan bersama. Ajarkan anak tentang perbedaan jenis kelamin. Ajarkan anak menjaga alat kelaminnya. Latih anak tidur terpisah dari orang tua dan anak berbeda jenis kelamin. Biasakan anak untuk berkata jujur, berterima kasih, dan meminta maaf. Figur ayah sebagai contoh bagi anak laki-laki dan figur ibu sebagai contoh anak perempuan. Nah, kemudian ada mengembangkan kreativitasan anak dan bergaul untuk usia 5-6 tahun. Yang pertama bisa dengan ajari anak untuk bermain sepeda, membantu anak mengerti urutan kegiatan, contoh mencuci tangan. Nah, apa yang dilakukannya? Ajari anak melempar dan menangkap bola dengan 2 tangan, ajari anak mengenal warna, menurutkan angka dan benda-benda yang ada di sekitarnya. Ajak anak untuk membantu dalam melakukan pekerjaan rumah seperti menyiapkan bahan makanan. Ajari anak konsep waktu seperti waktu, bulan, hari, dan jam. Kemudian ada memberikan kesempatan kepada ibu untuk bertanya dan memberikan umpan balik. Nah, tanyakan kepada ibu atau pasien, adakah yang ingin ditanyakan dari yang sudah dijelaskan, seperti itu. Kemudian melakukan evaluasi dengan menanyakan kembali dari isi Penkes. Kemudian ada 1-12 bulan, itu tiap 3 bulan. Yang ketiga dari umur 12-60 tahun, itu setiap 6 bulan. Kemudian selanjutnya itu ada menjelaskan tahapan perkembangan anak berdasarkan usia. Saat ini menurut buku KIA yang pertama itu pada umur 0-1 bulan itu kemampuan dan perkembangan anaknya itu ada menatap ke ibu, mengeluarkan suara, tersenyum, dan lain-lain. Nah, kemudian pada usia 1-3 bulan mengangkat kepala tegak ketika tengkurap, tertawa, mengamati tangannya. Kemudian usia pada 3-6 bulan itu meniru bunyi, meraih benda, tengkurap sendiri. 6-9 bulan itu duduk sendiri, mengucapkan mama, dada, berpegang biskuit, dan lain-lain. Usia sampai 9-12 yaitu bermain cilukba, menjepit benda kecil, berdiri dan berjalan berpegangan. Usia 1-2 tahun menunjukkan dan menyebut nama bagian tubuh, naik tangga, mencoret-coret. Usia 2-3 tahun berdiri di atas 1 kaki tanpa berpegangan, berbicara dimengerti, makan sendiri, memeluk dan mencium orang-orang terdekatnya. Usia 3-5 tahun yang sudah diberikan atau memberikan feedback kepada klien. Kemudian jangan lupa untuk mengucapkan hamdalah dan berterima kasih serta melakukan pendokumentasian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.